Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komando. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di Komando Podcast dan hari ini kita akan seru-seruan lagi ngobrol tentang bagaimana kesiapan tim untuk melakukan pendaftaran nanti di KPU. Ini udah seru, hampir semua calon udah deklarasi dan hampir semua juga sudah mengatur kira-kira seperti apa mereka akan mengantar calonnya menuju pendaftaran KPU. Di studio podcast Komando sudah hadir Bapak Jubir kita, ya, Jubir Api Rahman, Pak Fadli Nur. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Selalu baik. Selalu baik ya. Gimana? Tidak habis tenaga atau masih energi masih cukup kuat? Ya, energi harus disiapkan sampai 9 Desember kan. Saya lihat semakin solid ya. Iya, iya. Dan saya juga senang gitu karena kemarin kita vakum gitu, gambar-gambar kurang, tapi sekarang udah di mana-mana di pelosok-pelosok udah banyak gitu. Ya, karena memang kita di Api Rahman ini kan tidak bergerak insidentil. Ya. Kita sudah punya pengalaman, By design. sehingga semuanya by design, terukur, kita tahu kapan harus melakukan apa. Ya. Seperti itu. Itu penting ya. Ya, jadi begitu kita naikkan misalnya atribut, sebelum misalnya masuk masa penertiban atribut oleh KPU, kita memang langsung serentak, masif, nggak insidentil, betul-betul sudah terukur. Dan titik-titiknya udah kita tahu semua sebelum kita buat APK-nya. Ya, jadi APK jadi udah ada titik. Udah ada titik. Ya. Ya, kita ngomongin ini Pak Fadli. Saya lebih tertarik ngomongin tentang kesiapan tim yang dekat hari ini. Kalau saya tidak salah, tim Api Rahman tanggal 6 ya? Tanggal 6, hari terakhir. 6 hari terakhir kita. Jadi yang 3 ini ke depan semua. Iya, betul. Ya, kita di hari terakhir untuk pergi mendaftar di KPU. Betul. Bisa diceritakan seperti apa update terakhirnya? Ya, jadi perencanaan yang kita sudah buat, kedua kandidat ini akan start masing-masing dari rumahnya, pamit pada keluarganya masing-masing. Kalau Pak Munafri Arifudin, Pak Api, dia pamit dari rumahnya di Jalan Heril Anwar. Kemudian kalau Pak Rahman Bando, dia dari rumahnya di Antang, di kompleks perumahan Unhas. Iya. Nanti mereka sama-sama bergerak dari rumahnya menuju ke Masjid Raya untuk salat duhur berjamaah. Kemudian dari situ titik startnya menuju ke KPU. Jadi dari Masjid Raya kemudian ke arah Urip Sumoharjo, masuk ke Lemena sampai ke kantor KPU di Antang. Iya, di Antang. Terus ada nggak seruan untuk tim atau teman-teman yang mau ikut serta nantinya? Iya, jadi pertama semua simpatisan kita sudah ingatkan bahwa keramaian ini tidak boleh kita samakan dengan keramaian di pilkada-pilkada sebelumnya. Saat ini ada pandemi COVID, kita tentu harus menaati protokol COVID. Olehnya itu, dalam rombongan yang akan berangkat yang berada dalam kendali khusus itu cuman ada di luar patwal ya, cuman ada 2 mobil, 1 mobil untuk Pak Munafri dan keluarga, 1 mobil untuk Pak Rahman Bando, dan ada 3 bus. Jadi tidak ada konvoi mobil. Ada 3 bus. Di belakangnya karena permintaan kita kemarin kan baru saja mengukuhkan 180 kelompok relawan. Sayang juga ya kalau mereka sangat berantusias sehingga akhirnya kita mengakomodir mereka dalam beberapa kelompok bermotor. Jadi setiap relawan kita akomodir ada beberapa motor, tapi dengan syarat tidak boleh berboncengan karena ini standar COVID. Jadi kita akan diiringi oleh teman-teman kelompok relawan dari seluruh elemen relawan. Nah, itu yang berada dalam struktur kendali. Cuman kalau di jalan, kemudian misalnya ada beberapa relawan yang karena antusiasnya dia tetap ingin turut serta walaupun kita melakukan pembatasan ya kita akhirnya harap maklum saja gitu kan. Kita nggak mungkin melarang apalagi mengusir. Iya, tapi dia harus ikut aturan. Ya, itu satu. Jadi yang kedua, makanya dalam kesempatan ini saya mewakili Pak Api dan Pak Rahman Bando
mau meminta maaf sebelumnya kepada masyarakat pengguna jalan kalau sekiranya ada ketidaknyamanan dalam proses pendaftaran itu. Demikian pula kepada masyarakat sekitar, baik di jalan yang dilalui ataupun di masyarakat sekitar kantor KPU, ya kan, kalau sampai terganggu kenyamanan dan ketertiban yang ada. Tapi insya Allah kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan kepolisian. Mudah-mudahan bisa cukup membantu untuk mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap tertib berkendara, tertib di jalan raya dan tidak mengganggu masyarakat sekitar KPU. Seperti itu. Ya, kalau presentasi sudah berapa persen kira-kira kesiapan terakhir untuk pendaftaran nanti? Jadi kalau secara legal administratif kita udah 100%, udah tuntas semua dokumen yang dibutuhkan. Itu satu, cuman kan ada namanya syarat calon dan syarat pencalonan. Nah, syarat calon kita udah penuhi semua. Syarat pencalonan ini kan termasuk menghadirkan pimpinan parpol untuk mendaftarkan. Jadi pilkada ini kan sebenarnya pilkadanya partai politik. Jadi dia yang akan mendaftarkan calonnya. Sehingga di KPU itu mereka lah yang sebetulnya aktor utama untuk menandatangani dokumen-dokumen juga ya. Ya, betul. Menandatangani dokumen yang ada, dan alhamdulillah sampai hari ini ya, syarat calon itu sudah terpenuhi semua. Ya. Syarat administratif untuk pencalonan sudah terpenuhi, tinggal proses di hari H, dan kami juga sudah melakukan mengukur kira-kira dan melakukan simulasi dengan iring-iringan yang sudah kita lakukan. Ya. Jangan sampai iringannya masih di jalan, sudah selesai gitu. Betul. Iya, kalau tadi kalau presentasi kira-kira udah 100%. Udah 100% secara administratif ya. Kalau kesiapan tim untuk turun ke nganter ini, kan tidak semuanya hanya perwakilan aja ya. Iya. Tim-tim ini ada nggak seruannya bahwa yang nggak ini bisa nonton ini, ada virtualnya nggak? Iya, jadi nggak ada virtual sih, nggak ada seruan untuk virtual. Tapi memang akan ada di akun YouTube kita, akan ada live ya, akan ada live. Jadi itu memang ada mobile video yang akan mengikuti, berada paling depan. Ditambah dengan kita ada menempatkan 8 titik drone pada saat mau dilalui, ya, termasuk di flyover, kemudian di dekat PLTU, itu ada 8 titik. Dan udah pasti bisa dilihat di media sosial. Iya, udah pasti bisa dilihat di media sosial. Dan untuk ke teman-teman relawan, ya sekali lagi saya ini sampaikan bahwa kita sudah berbicara dengan jenderal-jenderal relawan ini, menyampaikan permohonan maaf dengan kondisi yang ada. Untuk kita saling membatasi, kita saling mengingatkan saja. Karena selalu kami katakan, kalau sampai kalian tumpah ruah pun kami kan tidak punya kuasa untuk mengendalikan itu, apalagi mengusir. Ya kan? Kalau tanggal 6 pendaftaran, sebagai jubir saya tanyakan, sudah siap berperangkah untuk melawan di pilkada nanti ini, pilwali? Jadi sebenarnya ya, justru Pak Munafri memutuskan untuk maju setelah semuanya sudah diukur. Oh, jadi semua sudah diukur? Semuanya sudah diukur. Ya. Bahkan kita memang dari awal telah memiliki beberapa konsep, ya, konsep kalau head to head, konsep kalau kita lari 3, konsep kalau kita lari 4, jadi semuanya sudah kita siapkan. Tinggal siapkan, ya. Bagaimana ketok palunya KPU, plan B udah ada ya. Sudah siap semua. Sudah siap. Jadi dikatakan bahwa kesiapan untuk perang udah siap. Ya? Udah sangat siap. Gongnya tanggal 6 nanti kita udah mulai. Ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi apa ya? Kalau saya melihat, mudah-mudahan jadi sebuah pendidikan politik yang bagus untuk masyarakat Makassar dengan 4 calon ini. Betul. Ya. Artinya 4 calon ini akan menunjukkan sikap dan cara mereka yang lebih bijak dan dewasa. Betul. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan sampai juga pesan kita, Pak Fadli. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Jadi sekali lagi kami dalam hal ini saya mewakili Pak Api dan Pak Rahman Pando, ya, menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya dalam proses pendaftaran ini ada pihak-pihak yang terganggu kenyamanannya, tapi insya Allah semuanya akan kita kendalikan, semuanya akan kita kelola dengan baik.
kita tidak bisa menghalangi pemilu, pilkada adalah pesta demokrasi. Kita mesti berpesta dalam tanda kutip. Artinya apa? Kita mesti menikmati kesenangan demokrasi ini. Ya. Dengan bersenang-senang, tapi jangan sampai mengganggu kesenangan orang lain. Oke. Baik, bersenang-senanglah tapi jangan mengganggu kesenangan orang lain. Kata kunci tadi, dan sekaligus kita tutup ya obrolan saya bersama Pak Fadli, ya Fadli Nur. Ini adalah juru bicara dari Abdi Rahman. Sekali lagi banyak terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komando.